Shalom. Wah, saya senang sekali kalau ketemu Bapak Ibu sekalian, saya merasa lebih muda begitu ya. Dan puji Tuhan, sampai hari ini Pak Andreas Kristande tidak jadi pendeta. Itu sesuatu yang menguatkan saya, pelayanan saya dan panggilan saya juga. Ya. Jadi perkenalkan, saya waktu kuliah jadi anak kos-kosan di Bandung mulai tahun 81 bersama dengan teman-teman yang kos-kosan tadi. Karena di Bandung nggak ada GKMI, kami mendirikan GKMI. Ya, semua adalah anak kos-kosan dan tidak ada hamba Tuhan yang ikut untuk mendirikan. Ya, jadi ceritanya Pipka sudah pernah mengirim 3 kali hamba Tuhan, tetapi mereka semua angkat tangan. Ya, nah anak-anak yang kos-kosan ini merintis. Puji Tuhan, akhirnya sampai sekarang bisa berdiri GKMI Bandung. Waktu itu kami jadi koster sendiri, penerima tamu sendiri, khotbah sendiri, juga teman-teman memimpin WL sendiri, ngiringi musik sendiri. Karena waktu itu kami merintis. Tapi jiwa kami seperti yang dikatakan Pak Andreas, kami punya passion untuk mendirikan GKMI di Kota Bandung. Lalu yang kedua, saya sungguh mengucap syukur. Ketika tahun 87 saya pindah ke Semarang, bertemulah saya dengan Pak Agus Suwantoro yang pernah jadi bos saya, kemudian Pak Adi Sucipto, lalu Pak Krismanto Yonatan dan Bu Esther Jayadiharja. Pada waktu itu sebetulnya saya pikir kita akan berbicara soal pekerjaan. Tapi tiba-tiba Koswan, kalau saya panggil, dia ngomong, "Lukas, saya kenalkan ini. Ya, ada apa Pak? Kami akan membuat gereja." Loh, di mana? Di daerah Sompok. Ya. Nah, itulah gagasan mula-mula mendirikan gereja GKMI di daerah Sompok yang sekarang bernama GKMI Sola Gracia. Mereka yang punya gagasan, tetapi yang mengeksekusi pada waktu itu dipimpin oleh Pak Adi Sucipto dan Pendeta Krismanto Yonatan. Ya, jadi dari yang mendirikan, kemudian juga banyak sekali yang ikut. Itu yang klerus, yang pendeta adalah Pak Krismanto Yonatan. Ya, saya ingin sekali lagi menyampaikan khususnya kepada ketua sinode kita dan sekretaris sinode kita, jas merah. Jangan melupakan sejarah. GKMI mula-mula didirikan oleh non-klerus, oleh orang-orang awam. Ya, kita tahu Kang T. Simtat itu adalah pengusaha. Pendeta Gombak Sugeng sama, ya. Dan banyak sekali yang demikian. Tetapi sekarang setelah para teolog itu jadi pendeta, maka mimbar GKMI beberapa itu sakral. Tidak boleh kalau tidak pendeta untuk khotbah. Ya, bahkan ada yang diberikan, tapi cuma minggu kelima. Ya, jadi ini yang ingin kami sampaikan, bahwa kalau GKMI mau maju, ya harus menggandeng semuanya. Perubahan begitu sangat cepat. Kita tahu bahwa GKMI ini pertumbuhannya menurut saya, mohon maaf, sangat lambat. Bahkan beberapa gereja
mudah-mudahan tidak gereja Bapak Ibu sekalian yang mengalami penurunan. Ya. Dan inilah yang saya katakan, kalau kita tidak segera merubah, maka ke depan akan menemui banyak kendala. Tadi Pak Andreas berpesan supaya kita cinta GKMI. Tetapi saya mau memberikan kesaksian bahwa orang-orang yang cinta GKMI akhirnya dipaksa keluar dari GKMI. Ya, saya memberikan contoh misalnya pendiri dari Sola Gracia, Pak Adi Sucipto. Ya, ini sangat cinta GKMI, tapi dia karena rindu ingin menjadi pendeta tidak memungkinkan di GKMI, sehingga dia memilih jalan damai untuk pindah ke gereja yang lain. Saya juga kenal banyak orang dari Bangsri, dari Jepara dan sebagainya. Orang-orang ini menjadi hebat ketika tidak di GKMI. Mengapa? Karena kita ini aturannya banyak, tetapi powernya kurang. Ya, coba kita harus belajar. Buatlah tata gereja dan sebagainya, jangan sampai menjerat kita. Buat itu sederhana. Yang penting kita bergerak, kita mengikuti firman Tuhan. Jadi sekali lagi, jas merah. Ya, bukalah mimbar gerejamu untuk orang-orang awam, untuk mereka melayani. Bahkan nanti ada hamba-hamba Tuhan profesional yang mungkin di GKMI. Ya, sesama Menonet sudah mempraktekkan itu dan hasilnya luar biasa, pertumbuhannya luar biasa. Mereka semua adalah anak-anak muria. Jadi kita tahu kalau kita sampai melupakan sejarah, kita lupa. Tadi dikatakan mencari jati diri. Saya itu heran ketika kami mengadakan pelayanan doa, waktu itu banyak sekali orang-orang protes. Ini bukan Pentakosta, ini bukan GKMI. Tapi sesungguhnya kalau kita belajar dari founding father kita, dari Kong T. Simtat maupun Kong Gombak Sugeng, mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang mengandalkan doa. Mereka berdoa, mereka mendoakan, dan doa orang benar itu besar kuasanya. Kita itu seringkali terheran-heran melihat Pastor Andi Simon, ya, yang ngikutin YouTube dan sebagainya. Nah, padahal sesungguhnya kita juga punya pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Mereka mengandalkan doa. Di GKMI biasanya kalau ada kepanitiaan, yang seksi doa itu orang-orang tua atau yang sudah tidak berdaya. Tetapi sesungguhnya kalau kita mau bangkit, biarlah para gembala sidang itu di depan memimpin doa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita kasih aplaus.